putusan, aku nggak dikabarin. Putus aja lah, gitu. Waduh. Hai Velas, balik lagi di Klinik Magis. Aku Siva. Nah, di situ ada teman aku nih. Hai Velas. Nah, perkenalkan nama aku Rafli dari Radar 19. Kita berdua dari Radar 19 ya, Fli. Nah, kita tuh mau ini, Fli, mau nemenin Velas yang di rumah, yang malam mingguannya sendiri gitu. Dan mending sama kita ya nggak sih? Oh iya dong. Tapi sebenarnya saya juga sih sendiri, tapi ya udahlah nggak apa-apa lah itu mah. Kan ditemenin nanti sama malah, ada yang baru-baru. Iya, tapi di sini konteksnya kita yang nemenin, bukan ditemenin. Oh iya sih, iya juga. Nah, BTW, kita tuh gak berdua, Fli. Kita tuh ada temen lah di sini. Wah, siapa tuh? Cluenya nih. Cluenya tuh cakep. Terus apa nih, Fli? Gimana? Berarti kok ada yang cakep, berarti pasti ada yang cantik dong. Oh iya, bener-bener. Baru. Fresh. Masih fresh. Sama aja. Ya itu pokoknya baru ya. Kita langsung panggil aja nih ya. Oke. Boleh langsung masuk. Hai, selamat malam kalian. Hai. Waduh, ini wajah-wajah baru nih Teh. Iya nih, ini pasti kakak tingkat tuh. Siapa nih gitu kan. Oh iya dong, ini kayaknya udah pada, ini kakak tingkat di Tuibonnya kayaknya udah pada mantau kayaknya. Gitu. Kebiasaan dari angkatan atas mantau, ada yang baru-baru mantau nih. Yoi, itu udah tradisi Teh, bukan di sini aja. Betul, mereka tuh siapa sih, Fli? Bentar, minum dulu haus ya. Ya, jadi kita tuh ini bakal ditemenin sama keluarga baru kita. Bisa dibilang keluarga baru nih. Siap. Tapi kayaknya biar kan kayak pepatah kan tak kenal kata sayang gitu. Makanya udah silakan. Sayang ngapain tuh? Udah sayang. Ya itulah pokoknya malah. Boleh deh perkenalan dulu deh dari kalian. Hai Velas, namaku Aurelia Setianiningrum, biasa dipanggil Dian. Aku Riders tahun 2020. Hai Velas, nama saya Yudi Agus Christian Damanik, biasa dipanggil Yudi. Saya Riders 2020. Hai, aku mau tebak-tebakan Kang. Pasti Yudi kelahiran bulan Agustus. Ya benar kayak 2000. Iya kan? Agustus. Itu mah semuanya juga pasti tahu Teh dari namanya soalnya. Betul, kalian tuh udah berapa lama sih ngampus? Masuk Cimlok tuh kapan sih kalian? Tanggal berapa, Yud? Tanggal berapa ya? Aku lupa ingat deh. Wah, gimana? Ini baru masuk udah lupa. Soalnya online sih Teh, coba offline kan lebih seru gitu. Iya. Iya juga sih. Soalnya gimana ya? Ya namanya juga kita kan lingkungan baru ya, terus teman-teman baru pasti kan ngerasanya pingin langsung ketemu langsung gitu. Tapi ya gimana ya? Jadi kalau kata Pak Yudi mah, maba nggak kenal ini cinlok-cinlok di kampus. Biasanya kan ada cinlok tuh, ospek, ide cakep gitu. Cinlok, gitu. Biasanya kayak gitu. Tapi kita nih waktu kita sama Teh Siva tuh dulu tuh kita sebelum masuk tuh ada meet up dulu ya Teh dulu kita. Jadi waktu pas ospek tuh kita nggak bener-bener gak bingung gitu. Udah punya teman lah gitu. Jadi karena sebelumnya udah kenalan dulu gitu. Jadi enak lah gitu. Kalian nih dari 2 minggu udah kuliah, udah ngerasain apa nggak sih? Bedanya kuliah sama SMA? Kalau saya sih Teh, banyak tugas saja sih Teh. Nggak kayak SMA. Kalau SMA kan itu ngerjakannya di sekolah juga bisa gitu, nggak harus cepat-cepat
Kalau kuliah mah banyak, ya ribet lah. Kemudian, Kalau aku lebih ke belajar mandiri sih. Jadi kalau di SMA tuh kan dituntun ya sama gurunya dari materi awal sampai akhir. Kalau SMA tuh ada jam-jam awal ya Teh biasanya suruh belajar mandiri kayak gitu. Itu sih yang menurut aku beda. Jadi kalau eh, dosennya tuh bahasnya cepet banget kan ada tuh ketemu. Biasanya bahasnya cepet banget kalau belum baca materinya tuh aduh susah ngikutinnya. Beda ya dari SMA ke kuliah itu pasti ada bedanya gitu. Ya, Ya, Tapi sebenarnya nanti juga gini ya Teh, kalau kita sih kalau sekarang di kampus tuh ada boleh kasih tahu nggak sih kampusnya atau biar nanti tahu sendiri aja Teh. biar surprise kali ya. waduh, Oh, ya Biar udahlah. makin penasaran nih, Teh. penasaran gitu. Ya, nah ini kelewat Teh. Kalian ini dari mana aja nih asalnya nih? oh iya. Aku dari Semarang, Jawa Tengah. Jadi dari mana gitu? Kalau saya dari itu, Kang, dari Kalimantan Barat, Pontianak. Kan kalian tadi udah ngobrolin kuliah, terus tadi ada sedikit SMA. Nah, aku tuh kepo. Kalian tuh di SMA kayak gimana sih? Ada cerita menarik apa enggak? Maksudnya kalian tuh ngapain waktu SMA gitu kan? Boleh deh, Dian dulu. Oh, yang berkesan gitu, Teh maksudnya ya. Yang sampai sekarang tuh keinget banget, aku tuh pernah ngelakuin ini nih gitu. Kalau kebetulan aku SMA-nya tuh cukup apa ya istilahnya ketat gitu. Banyak tugas, terus ya banyak kegiatan juga. Waktu SMA tuh paling inget banget dan paling berkesan. Aku tuh ikut organisasi kayak OSIS-nya SMA gitu. Tapi namanya tuh DKKL, Dewan Keluarga Kolese Loyola. Bukan OSIS gitu loh namanya. Nah, di DKKL ini tuh anggotanya, bukan anggota ya, pengurusnya tuh cuma 9 orang. 9 orang. Dari ketua sampai sisi lainnya gitu. Nah, terus di situ pokoknya di organisasi itu benar-benar deh dapat keluarga baru. Hampir setiap hari ketemu, dan ketemunya tuh waktu nggak sengajanya selalu ada waktu aku sedih, seneng, lagi terbebani gitu. Jadi kalau datangnya tuh lagi timingnya pas tuh kayak keinget terus aja gitu. Nah, waktu pisah, waktu udah lengser, itu nangis Teh sampean berapa ya, 2 minggu itu rasanya kesepian gitu, nggak ada mereka. Sekolah juga yang mereka tuh lucu banget ya, kebetulan orang-orangnya tuh humoris, jadi itu rasanya kayak nggak ada tuh, agak ada yang kurang gitu. Itu sih Teh yang paling SMA, yang buat SMA aku tuh bahagia. Seneng ya, kayak apa ya, ada keluarga gitu. Nah, nanti tuh di Himagis tuh ini keluarga baru kamu gitu. Nanti kalau misalnya sedih boleh cerita. Kayak gitulah, kita pasti selalu ada gitu buat kalian-kalian. Ya kan, Kang? Jadi senang dan duka rasa banget gitu ya Dian ya. Iya, terasa banget. Perjuangannya kan juga bareng-bareng ya. Ngurusin kegiatan sekolah, cuman orangnya cuma 9, nggak ada yang lain gitu. Jadi kok ya harus kompak gitu, biar bisa lancar kegiatannya. Itu tuh nggak ada OSISnya di sekolah itu? Office tuh maksudnya ruangan khusus. OSIS. Oh, OSIS. Itu penggantinya OSIS gitu. Kalau misalnya SMA lain nyebutnya OSIS, ini nyebutnya DKKL gitu. Wah. Satu sekolah Tapi cuma ada kan Teh, Iya. di ini kan ada ya apa MPK ya apa? Iya, MPK, MPS gitu. Oh, nggak ada. Itu karena sekolah kan sekolah Katolik basisnya. Nah, itu Santo Pelindungnya itu punya 9 sahabat. Makanya si pengurus atau organisasinya ini di KKL ini 9 orang Teh, Kang. Biar nunjukin aja ciri khas. Nah, jadi saya tahu nih, saya belum pernah ke Semarang, jadi udah ada tahu kisi-kisi. Kisi-kisi. Kan
udah kuliah. Iya juga sih, tapi ya intinya mas saya tuh pengen ke sana gitu, ke Semarang, saya tuh pengen nyobain. Mau modus itu sebenarnya Raffi tuh. Ya kan? Enggak. Kalau Yudi nih, gimana nih SMA-nya nih? Kalau saya sih SMA kan, saya dari SMP, SMA itu di asrama. Di di SMP saya itu saya masuk di SMA Taruna Bumi Katulistiwa, di mana SMA itu berbasis semi militer, di mana ada kayak pelajaran tentang militernya, kayak kalau makan tuh ada tata caranya gimana. Setiap mau masuk makan tuh harus hormat dulu, seperti itulah. Terus di SMA itu kami satu angkatan tuh harus kompak, mempunyai jiwa korsa. Jiwa korsanya tuh harus saling menolong, sakit, pokoknya gimana ya kata-katanya. Gimana tuh? Semua sakit, gitu ya, satu sakit harus semua sakit gitu loh. Oh, Nah, seperti itulah. Jadi tuh kami harus membantu satu sama lain, nggak ada boleh yang tersakiti atau yang merasa kesusahan gitulah. Seperti itu sih. Terus saya juga di SMA masuk organisasi. Nggak sombong atau apa ya, saya di sini di SMA masuk banyak organisasi. Salah satu contoh itu salah satunya adalah Poltar. Itu tuh Poltar itu adalah polisi taruna yang dimana nyawasi seluruh wawasan taruna, seperti membantu Pamong. Pamong itu ada pembina geraha kayak Sapam gitu lah, yang jaga-jaga malam. Di situ saya masuk dan saya nggak nyangka aja bisa terpilih gitu loh. Padahal kan masih ada yang lebih baik dari saya gitu. Itu sih terkesannya teh, Kang. Waduh. Oh jadi Keren SMA-nya ya? tuh SMA itu kayak SMA yang khusus kayak misalkan yang mau ke Akmil kayak gitu kan sih? Iya, betul. Oh. Berarti cowok semua atau ada ceweknya? Ada ceweknya kan. Oh, tetap ada. Iya. Gak seru dong, nggak ada ceweknya kan. Kok ngomongnya bisik-bisik kan? Semua pria aja yang tahu teh. Waduh, ini banyak ini sih, pasti banyak kisah-kisah ya, kenangan apalagi baru keluar lah gitu ya. Saya juga sih dulu, boleh kan cerita ya, sedikit aja ya. Boleh. Saya juga dulu sih kayak gitu, waktu keluar SMA sih pastilah yang namanya, yang dulu biasanya kumpul di kelas sama teman-teman yang 3 tahun, ada yang bareng gitu kan, pasti rasanya, kemana nih, kita kuliah langsung udah ada yang pisah, dan ya entah ada yang kuliah, ada yang kerja, tapi gak usah khawatir gitu. Nanti juga waktu pas saya masuk kuliah juga, ya namanya lingkungan baru, tempat baru, teman baru, nah itu pasti ada inilah pengalaman juga gitu, gimana kenalan sama orang ini, orang itu. Gitu. BTW nih Kang, tadi tuh Yudi tuh ngomong bisik-bisik, gak rame kalau nggak ada cewek. Oke. Emang di SMP tuh kan, di SMA-nya bucin gak sih? Coba tanya Kang, dua-duanya Kang. Nih Yudi dulu, tadi kan soalnya Yudi nih yang ini nih. Gimana nih Yudi nih? Cinta monyet. Di SMA sih nggak terlalu bucin ya. Karena saya pacaran di SMA cuman pas kelas 8. Kelas 8. Sorry ya. Pas kelas itu 11. Pas kelas 11 itu pun terganggu dengan adanya latihan untuk lomba, ngurus organisasi seperti itu. Jadi itu terganggu gitu. Kasihan aja dengan si ya. Dianggurin ceweknya, astaga. Jadi alasannya bukan alasan fokus ujian teh. UN. Ya bukan, fokus
terlalu aktif di sekolah. Bosan, aku nggak dikabarin. Putus Nah. aja lah, gitu. Waduh. Coba nih, Dian. Gimana nih, Dian? Duh, mirip banget jujur. Jujur mirip banget. Aduh. Aku kan Perhatiin. masih waktu SMA. Nah, waktu aku tuh pacaran waktu SMA tuh kelas 10 akhir. Semester 2 sampai kelas 11. Karena waktu pendaftaran DKKL tadi, itu tuh syaratnya nggak boleh pacaran, Kang Teh. Jadi terpaksa harus diputusin, harus diakhirin gitu. Sedih ya, Fli. Aduh, ini kok jadi terharu ya saya dengernya. Ya, mereka tuh putusnya tuh halnya tuh apa ya? Bukan kayak anak kecil gitu, Kang. Biasanya kan putus tuh bosan. Fokus Terus UN. fokus UN atau enggak punya yang baru. Mereka tuh enggak kayak aduh aku sibuk gitu kan. Aku gini gitu. Jadi ini berarti dua-duanya sebenarnya tuh sayang gitu sebenarnya, cuman ada yang lebih prioritas gitu. Ya, Aduh. benar. Bisa dibilang gitu, Kang. Ya kan? Ya, Ini betul. gini-gini juga ngalamin lah dikit. Aduh, dikit. Udah lama banyak guys. Segudang. Astagfirullah. Enggak. Gimana kalau Rafli gimana di SMA? Aduh, di SMA. Di SMA saya biasa-biasa aja sih. Tapi kalau yang bucin, ya ada lah. Sama, kalau saya sih lebih ke kesalahan saya itu mah. Astagfirullah. Jadi gini, saya waktu itu padahal itu dari kelas 1 SMA semester 2 sampai ke kelas 3 semester 1. Udah lama kan, lumayan kan? Nah, 2 tahun lah ya kurang lebih ya. Nah, mau tahu nggak kenapa jadinya? Lu selingkuh ya? Astagfirullah, enggak, kok Bosan, emang enggak. bosan. Nah iya sih, itu pertama itu bosan. Tuh kan. Terus ya itu sama godaan adik kelas. Tuh kan bener. Lebih cakep ya. Bener-bener Tapi sih Rafli. kayaknya didoain sih sama si dia, jadi sampai sekarang belum dapet lagi. Kirain doa yang baik, Kang. Iya, dikirain bakal mudah gitu, guys. Aduh, ini terlalu meremehkan nih. Tapi enggak sih. Doa-doa orang tersakiti itu biasanya dikabulin Tuhan, Kang. Jadi ya hati-hati aja. Iya sih, tapi dianya udah punya sekarang tuh. Nah, kelihatan yang belum move on tuh menyesal, dia. kan? Iya bener. Ngeliat, aduh dia lagi bucin. Dulu, udahlah pokoknya udahlah gitu lah pokoknya. Jangan dibahas lah. Ya Allah. Temen aku kasihan banget. Ya mudah-mudahan aja lah ini ada dari maba. Aduh, nggak dengar. Kenapa tuh? Lanjut ke Sipa. Siva belum cerita. Nah, kan. Aku tuh tipikal orang yang kalau misalnya udah sayang sama orang tuh susah. Asik. Jadi kayak gimana ya, putus terakhir itu kelas 11 itulah intinya. Aku pacaran dari kelas 7. Lumayan lah ya. Lama ya nggak sih? Ya, Lama. 1 tahun. Itu tuh putus gara-gara emang dianya aja tuh yang ngeselin. Gimana ya? Bosen kayaknya, bosen. Jadi dulu tuh Jadi alasannya nyeselin gitu teh. enggak, jadi dia tuh apa ya? Kayaknya udah ada yang baru, emang udah ada yang baru sih. Maksudnya kayak selingkuhnya tuh. Jadi aku tahu selingkuhnya tuh karena 3 bulan setelah putus dia nikah. Kayak ngapain sih gitu? Buat apa? Dipertahanin kalau misalnya udah sama-sama gak sejalan ya nggak sih? Benar. Betul. Kalau gak satu tujuan buat apa? Ais. Ya ampun Bang Jago. Aduh takut. Hati-hati nih ya di kuliahan tuh lebih keras. Lebih keras lah dari itu cobaannya. Semoga saya kuat.
Saya ngalamin teh ada. Gimana tuh di kuliahan ada apa tuh, Fli? Oh udahlah, janganlah. Nah, Saya malas bahasnya. Pokoknya kalian ya di kuliahan tuh hati-hati aja. Ada yang kayak bilangnya sayang, padahal nggak ada. Mau dapet cewek lain di sana. Ya nggak sih, itu kan konteksnya tuh sama. Nanti kan kalau udah ini kan banyaknya ngekos kan. Waduh. Nah, tapi jangan yang pikiran yang negatif ya. Itu gini, maksudnya tuh gini ngekos tuh. Soalnya banyaknya kan kalau ngekos sendirian. Kalau malam kan suka lapar tuh. Nah, jadi kalau ada ngajak makan malam, jangan baper pokoknya. Tapi ya terkecuali emang si dianya bisa ngasih kepastian yang jelas mah ya nggak apa-apa gitu. Rafli selama ini ngasih kepastian nggak? Apanya? Apa Rafli yang Enggak ada, udah, next. Next. Jadi kan tadi udah nih bahas apa ya, masalah percintaan SMA di kuliah kan. BTW, aku mau nanya, kalian tuh tahu Steamlook dari mana sih? Kalau aku tahu Steamlock tuh dari orang tua. Dari orang tua karena sebenarnya tuh tujuan kuliah sebenarnya nggak Steamlock. Cuman karena ada masalah 1-2 gitu, akhirnya nyari-nyari sekolah lagi, nyari sekolah alternatif gitu. Nah, ketemu sistem Steamlock ini, ditawarin deh sama orang tua, masuk sini aja gitu. Karena jurusannya kan juga manajemen logistik dan transportasi logistik masih sedikit di Indonesia apalagi. Nah, jadi terus kenal, terus yaudah mutusin masuk Steamlock gitu. Kalau Yudi dari mana? Oke, makasih Aurel. Dian. Iya. Kalau saya gimana ya ceritanya? Pertama tuh 2000, saya lulusan 2019. Jadi sempat 1 tahun nganggur. Benar. Oh, seangkatan Rafli. Oh, panas 2000. Nggak ngomong dari tadi. Jadi 1 tahun nganggur karena mau nyoba kedinasan, tapi sayangnya belum jalan. Emang nggak jalannya mungkin. Coba kedinasan nggak masuk, terus mau nyoba kemarin di Unpad nggak masuk. Jadi tuh nganggur nggak cuma nanya belajar di rumah. Ya kegiatannya itu aja lah, bosan belajar, makan, tidur, seperti itu setiap hari. Tapi bentar Yud, bentar. Ya. Tapi kan tadi kan katanya sekolah di kayak yang buat itu, emang itu enggak ini? Enggak, itu di dalamnya cuma kita tuh dilatih. Tergantung dari orangnya juga sih, kalau kita malas-malas, tapi nggak ngikutin apa yang itu, ya tergantung dari badan juga, mana tahu ada nggak sehat fisiknya. Pas lagi di SMA, tiba-tiba langsung ngedrop gitu kan. Karena di kedinasan juga dicek nggak langsung kayak rekomendasi gitu, bukan. Terus pas udah 2020, saya tiba-tiba dihubungin kakak saya, katanya udah kamu ke Bandung aja, ke Bandung. Terus besoknya saya ke Bandung, dari Pontianak ke Jakarta terus ke Bandung. Terus kakak saya kasih tahu ini ada sekolah Steamlock ya, itu langsung jurusan gitu loh. Kan biasa manajemen tuh cuman hanya manajemen aja, nggak manajemen logistik, manajemen transportasi, cuman manajemen aja di univ lain, nggak jurusan. Emang saya dulu niatnya ngambil manajemen, terus bagus menurut saya, daftar mencoba, diterima, ya akhirnya sampai sekarang. Berarti ini maksudnya kayaknya saya doang sih yang masuk ke Steamlock nggak sengaja kayaknya. Saya juga nggak sengaja loh. Saya benar-benar nggak tahu, padahal saya asli Bandung gitu. Saya aja nggak tahu ada itu tuh. Taunya dari web. Kalau semisalnya kalian offline, ada kuliah offline, kalian
hal pertama kali yang pengen kalian lakuin di kuliahan tuh apa? Ya mungkin dari Dian dulu. Ya ampun. Kalau aku kenalan sama kakak tingkat sih. Maksudnya ya kan anggota baru gitu. Jadi ya biar bisa membaur aja, kenalan. Tanya-tanya gitu tentang STIMLOG atau jurusannya. Terus kalau kuliah tuh gimana, dosen-dosennya, kayak gitu teh. Yudi gimana Kalau Yudi? kalau saya sih apa ya? Mungkin langsung nongkrong sama teman-teman, sama kakak tingkat, yang happy lah intinya dilakukan. Emang ya Yud, setelan anak cowok mah gitu ya. Iya. Nggak ada yang Iya, Kak. namanya cari tahu gitu. Pokoknya langsung nongkrong aja lah. Nggak ambil pusing kan. Nah, bener. Apalagi Bandung tuh banyak banget tempat nongkrong yang sabi ya. Oh Iya iya, nggak sih? benar. Pokoknya kalian kesini, Sampai ya inilah, minta ke orang tua ini yang banyak. Seru untuk Nggak main. sih. Apa? Kenapa, Dian? Bandung seru untuk main. Oh iya dong. Asik Oh. ya. betul. Bener sih. Apalagi aku anak Tapi- Bandung. Rafli Juga Bandung coret. Apa itu? Saya juga. Bandung Coret. Ngerti gitu Yudi, Bandung Coret? Enggak. Jadi gini, apa ya? Jadi kan tahu Cimahi nggak sih? Oh, Tahu. Cimahi. Pernah dengar. Nah itu tuh jadi emang Bandung Cimahi itu ya deket banget gitu, kayak perbatasan doang gitu. Oh. Nah, kalau kalian mau tahu nih rumah saya nih ya, rumah saya tuh masuknya ke Cimahi perbatasan. Jadi gini, ini komplek rumah saya nih ada, tahu Gapura nggak sih? Tahu. Tahu Nah, kan? Gapura komplek nih itu masuk Cimahi. Terus ada jalan raya di seberang kompleks saya ada Alfamart. Alfamart itu udah Bandung. Kan gak enak kan? Oh. Makanya tapi saya tetap ya saya mengakui saya orang Bandung gitu. Bandung coret. 5 langkah dari Bandung. Emang sakit hati banget sih sebenarnya, cuman ya udahlah nggak apa-apa lah. Nggak apa lah. Yang penting deket gitu, mau ke kota deket, mau ke Bandung deket, ke Cimahi deket, saya mah enak lah rumahnya tengah-tengah. Apa ini? Nah sekarang ini nih mau nanya nih ke kalian. Tadi kan first impression maksudnya masuk STIMLOG Ini first gitu. impression ke waktu PML, ngeliat si Magis, ngeliat kita gitu. Oh iya ya. Nah gimana tuh first impression kalian waktu pas ini ya, waktu pas ospek ada ya sedikit cuplikan ini ya Himagis ya. Ada. Nah itu gimana tuh perasaan kalian, terus gimana lah pokoknya gitu lah. Keren gitu lah, seperti rupanya manajemen logistik ini nggak hanya di kampus tapi punya himpunan gitu yang ada kegiatan sendiri yang bisa melakukan aktivitas sendiri dan pokoknya the best lah. Mantap. Sok Dian, gimana Dian? First impression tuh ke Himagis tuh ini pasti orangnya nih humoris kayak santai, terus suka nongki gitu. Soalnya waktu ngomong itu tuh kelihatan banget orangnya asik gitu loh. Terus suka ngelucu gitu, nggak yang sepanang gitu orangnya. Oh, tapi bentar nih, tadi maksudnya orangnya yang waktu pas first impression atau yang waktu itu jadi MC itu non formal? Dua-duanya mungkin Kang. Dua-duanya. Pengen banget kepuji Rafli, bener-bener.
Kalian enggak gak sih aku yang jadi MC itu? Enggak. Oh, Enggak bagus, ketang, bagus. enggak ketang. Enggak ada yang Berarti- inget Raffi. Berarti pada perhatiin, alhamdulillah. Tapi Tapi- bener ya Kang Teh. Apa iya? Orangnya humoris, terus kayak santai, Sih. asik. Lihat aja kita kayak gimana. Enggak Oh, iya. anaknya tuh santuy. Terus Iya. apa ya? Nongkrong, ayo cabut gitu. Pokoknya ya intinya sih asik sih sebenarnya. Ya namanya juga masa sih belum kenal, baru juga kenal udah marah atau jaiman kan nggak seru. Gak lucu kan? Seru juga kenal tiba-tiba siapa nih? Nah, Apa nih? kan itu Biasa. jangan dicontoh, itu gak boleh sebenarnya. Karena apalagi ini jujur ya, saya juga ngalamin lah gitu. SD, SMP, SMA karena di sini terus gitu, belum pernah punya temen yang beda daerah gitu. Apalagi pas masuk, wah ini dari seluruh Indonesia juga ada gitu, makanya kaget juga kan awalnya sempet aduh ini bingung nih mau kenalan sama siapa, tapi ya itu rasa itu tuh harus dilawan gitu. Nanti kalau kalian gak kayak gitu gak akan punya temen nanti. Saya ngeliat muka-mukanya cari cewek-ceweknya yang cantik. Ini Yodi harus di ini nih di apa ya? Enggak, Dicirian. diajarin nih, Kang. Harus dicirian nih anak didik. Mohon dipandu, Kang. Kang Ya. Raffi mau dipandu. Siap. Aman. Langsung masuk komunitas sama Rafli tuh. Jari-jari. Ijo lumut, ikatan Apa jomblo tuh? imut. Astagfirullahaladzim. Bener-bener. Tuh, jangan jadi fuckboy Bandung. Jadi ini Tahuan, perserikatan jomblo. Ini kita berempat ini semuanya kayak gitu jadinya. Enggak jomblo. Iya, betul. Wah keren sih. Kan kata saya juga tadi, kita tuh ikatan ijo lumut, Belum. Ijo. ikatan jomblo imut. Astagfirullahaladzim. Apa Alia nggak usah ikut-ikut. Duh, ini kasihan nih teteh yang nge-recordnya nih. Pengen ngomong tapi nggak bisa. Kan kalian udah ngetek-tekin orang nih dari Yudi yang ngeliatin di Zoom, Aurel mungkin sekelibat-sekelibat, atau mau ke siapa, atau mau ke mantan sekalian. Siapa tahu di-tag suruh nonton gitu kan. @mantan, nonton ini menit sekian gitu kan. Titip salam apa enggak buat mereka-mereka nih? Dari siapa dulu? Dian. Dian lagi. Bisa. Dian lagi. Ya, untuk pengurus Himakis, pesannya tetap tetap asik gitu, vibes-nya enak, santai. Biar nggak tegang gitu maksudnya belajarnya. Sama untuk udah sih itu aja. Untuk MC Kang Kombe nggak akan ada salam gitu. Belum ada kan? Oh, belum ya. Tapi kita sebenarnya itu MC Kombe itu kontraknya udah habis. Yudi kali. Yudi ada salam untuk orang yang cantik yang tadi mungkin? Aduh, buat Teh Maggie yang nonton, asik. Wah, ini bener-bener nih. Aku tag Maggie langsung. Bener-bener. Waduh. Buat Teh Maggie yang cantik. Aduh. Mungkin bisa di follow back IG saya. Aduh. Terus saya tunggu Teh Maggie di Steamrock. Padahal masih boba Kacau gitu. sih. Masih mau. Yudi tahu nggak? Yudi tahu nggak? Yang duluan masuk siapa? Teh Maggie. Aku sama Alia itu tuh temen deketnya Maggie. Maaf, Literally Maggie ini bercanda. Ini udah Sumpah, ini bercanda. Ntar aku kasih Ini Maggie. bercanda. udah di record. Mohon ya untuk mengekang. Jangan Gue
guys, jadi segitu aja ngobrol-ngobrol kita hari ini. Makasih banget buat Ian sama Yudi. Nanti kita sampein salamnya. Makasih buat Velas yang udah nonton. Semoga kalian enjoy terus nonton podcast si Magis. Terus boleh kepo ini IG-nya Aurel apa? Dian apa? Dian Aurelia Satya. Yudi? Yudi _Damani. Jangan lupa di follow ya. Saya belum, saya. Saya. Dadah. Dadah. Dadah Velas. Ketemu di podcast selanjutnya. Bye-bye.